Hasya menggembungkan pipinya, bosan lama-lama. Meski di depan sana Chogan tumpah-tumpah, tapi kan gabut juga kalau cuma bisa duduk memperhatikan. Melirik kresek sebelahnya, Hasya mencari snack-snack yang Damian beli tadi. Mulutnya membulat, tidak percaya snack-snack ini. Damian memang patut diberi jempol masalah urusan perut Hasya. Mengambil satu bungkusan yang paling besar, Hasya juga mengambil minum botolan yang disediakan di dekatnya. Mengunyah dengan nikmat, tapi tatapannya tetap ke depan. Damian aneh, gimana mau fokus ke dia kalau teman-temannya bening semua? Lirih Hasya. Andaikan ada Dinda di sini, Hasya tidak yakin telinganya masih selamat oleh suara cemprengnya yang melihat Chogan. Chogan bukan cuma modal tampang, tapi dompet juga. Enjer, pacar lo noh. Kiowo banget, pipinya ngembung kayak pentol bakso. Damian menghentikan aktivitasnya, menoleh pada Hasya yang memang nampak begitu. Kiowo, gemes, pengen Damian gigitkan. Kesempatan yang bagus, Damian yang lengah membawa bola dan menjadi berkat pada lawannya. Mengambil alih bola, mengoper ke temannya, dan dia tendangan bagus menciptakan satu gol. Anjir lo dikibulin, ucap Karel. Damian diam, bukannya marah. Pemuda ini malah menepuk bahu lawannya yang tadi memberitahu penampakan menggemaskan Hasya. Anjay, sebucin itu ternyata, lirih Karel, ikut menoleh pada Hasya. Tuh cewek peletnya ngambil dari Nyi Roro Kidul kali ya, kekeh Karel. Kembali fokus dengan bolanya, meski kecolongan satu tendangan, tapi tidak akan membuat lawannya menang. Wong kalah jauh itu, fine-fine saja. Anggap sedekah jariah. Oper-oper. Teriak Karel pada Damian yang sibuk main sendiri, dasar mau pamer ya gini. Gol. Meski mendapatkan satu gol, tapi kan kerja sama tim yang dibutuhkan. Semua yang ikut bermain hampir menjatuhkan rahang mereka. Damian melakukan selebrasi dengan tangan yang dibuat seperti love ala-ala selebrasinya pemain Brasil itu loh. Anjir sebucin itu, ucap mereka serempak. Hasya yang mendapatkan selebrasi begitu bukannya senang malah bingung, dia bodoh dalam olahraga. Entah peraturan mainnya atau apapun itu, tahunya cuma voli. Itu pun tahu mainnya, tidak dengan aturannya. Menit ke menit hingga menit terakhirnya, Hasya tersenyum. Berdiri dari duduknya saat Damian menghampiri bersama rekan-rekannya yang lain. Hai, kalimat Karel terhenti di tenggorokan, mendapatkan lirikan super sinis dari Damian yang sensiannya minta ampun. Mana minuman gue? Katanya. Hasya mengambil satu botol, memberikannya pada Damian. Merasa kurang sopan karena hanya memberikannya pada Damian, gadis ini kembali mengambil untuk diberikan ke lainnya. Mereka punya tangan, ucap Damian merebut semua minuman yang Hasya pegang. Lo pada, cacat lohah. Mereka menahan tawa melihat kecemburuan si berandalan sekolah ini. Namanya siapa? Iseng bertanya mendapatkan hadiah lembaran tutup botol. Hasya bingung tentunya. Hasya, ucapnya sopan dan ramah. Damian melotot ke arah gadis ini karena menjawab pertanyaan temannya. Apa? Tanyanya polos. Teman-teman Damian tertawa ngakak, kepolosan Hasya sangat-sangat patut untuk kesabaran Damian. Couple langka, dan menjadi couple paling awet si ini. Ayo pulang, katanya. Buru-buru banget, biasanya juga duduk. Rehat sebentar baru pulang, kata Karel. Hasya tentu tidak enak hati, nanti dikiranya Damian pulang karena dia mengganggu lagi. Kan kesan buruk bagi teman-teman Damian untuknya di pertemuan pertama. Pulangnya nanti aja, bisa kan? Bisik Hasya, berjijit untuk menggapai kuping Damian namun tidak sampai-sampai. Mereka tentu mendengarkan bisikan Hasya,
tapi pura-pura tuli untuk keselamatan badan juga. Membuang napas kasar, Damian menunduk mengambil bungkusan snack milik Hasya. Menarik gadis ini ke arah timbun untuk diduduki. Teman-temannya lain bersorak, mereka masih penasaran dengan si penakluk berandalan ini. "Hasya, kamu sekolah di mana?" Hasya yang ditanya menoleh dengan senyum seperti biasa, namun tidak begitu bagi Damian. "Jangan senyum, sok caper lo," katanya galak. "Kan cuma senyum, aneh kamu." "Ya kali aku diem kayak patung, kalau itu sih kamu." "PRTT." Karel menahan tawa, melihat Damian yang berani dilawan oleh seorang cewek lagi. "Keganjelan lo, berani lawan gue," semprotnya. Mengerucutkan bibir, Hasya tidak menjawab lagi. Dia memilih menatap ke depan, mengabaikan Damian yang berapi-api karena dia acuhkan. "Natap gue, beraninya lo cuekin gue," ucapnya mengarahkan wajah Hasya dengan satu tangannya agar menatapnya. "Apa sih, orang natap ke depan salah, ke bawah salah, ke atas juga salah. Maunya gimana?" Kesal Hasya, melepaskan tangan Damian yang berada di pipinya. "Natap gue, pahala. Yang ada dosa bos, soalnya mirip set." Karel meneguk kasar ludahnya. "Anjir, salah ucapkan dia." "Apa Rel, kok cuma setengah sih?" ucap mereka, menahan tawa. "Cewek cantik ini, dapat dari mana? Kenalinlah ke kita-kita," ucapnya lagi. Damian mendengus, tidak peduli. "Namanya siapa tadi, lupa." Hasya yang ditanya tidak sadar, akhirnya menunjuk pada dirinya sendiri. "Nanya ke aku?" tanyanya. "Ampun deh, begonya muncul." Kan gemas Damian, mana harus berbagi kebegoan Hasya lagi. "Ya lo lah, emang di sini ada cewek lain selain lo," katanya. "Namanya Hasya, lo semua budek," ucap Karel. Hasya tersenyum, ada juga yang mengingat namanya. "Ih, Jangwan Gyeonifong," ucap Hasya tak jelas, pipinya ditangkap dengan satu tangan besar Damian hingga mulutnya maju ke depan layaknya mulut bebek. Tiba-tiba sekali, kan Hasya tidak siap sehingga tidak menepis tangan kurang ajar pemuda ini. "Ngomong lagi coba," ucap Damian senang, mengerjai Hasya kebahagiaan yang tiada duanya. Lebih baik fokus hanya boleh padanya, tidak ke yang lain. "Jangwan Uwil." Hasya memukul-mukul tangannya, tapi tidak ada pengaruh sama sekali. Damian justru semakin menjadi-jadi dengan kegemasannya sendiri. "Coba lagi," ucapnya. Hasya mendengus, Damian setan. Menyebalkan sekali jadi manusia. Kelakuan kedua sejoli ini tentu membuat teman-teman Damian yang lain sengaja terbatuk-batuk, tapi apa daya. Yang bucin kan emang begitu, dunia milik mereka yang lainnya cuma jadi nyamuk. Pulang dari sini gue cari pacar." Lirih Karel, kan mau juga. "Laku lo Rel," kekehnya mencemooh. "Emang gue lo, muka pas-pasan." Semprot pemuda ini, tidak terima diremehkan begitu. "Atit hati gue," ucapnya memegang dada. Karel memutar bola matanya jengah, kembali menatap pada Hasya dan Damian. Dia tidak bohong, benar-benar menginginkan seorang pacar. Memangnya cuma Damian yang bisa bucin, Karel juga bisa. Tapi nanti, tunggu waktu aja. Kembali pada Hasya, gadis ini memegang kedua pipinya. Sakit dan perih, dasar Damian setan. Merah kan? Kesalnya. Damian tersenyum woi. Teman-temannya yang lain sampai hampir terjungkal karena melihat Damian tersenyum. Catat, ini kali pertamanya mereka melihat Damian tersenyum. Ahoy, manis bet tapi sayang mereka normal untuk jatuh cinta pada Damian. Damian sendiri masa bodoh, yang penting darahnya lancar mengalir yang lain lewat. Mengusap lembut kedua pipi Hasya yang memerah,
membuat pipi Hasya semakin memerah karena salah tingkah. "Udah gue usap nih, sembuh kan?" "Mana bisa gitu?" dengusnya, membuang pandang demi keselamatan jantungnya. "Bisa, yang usap gue kok," katanya membanggakan diri. Dan dari sini juga, teman-teman bermain bolanya tahu kalau Damian ternyata bisa narsis juga. Walaupun narsis nggak kelihatan begitu sih, ketutupan sama tampangnya yang ganteng. "Si Damian bucin, gue yang merinding," bisiknya. "Sama, gini ya cowok galak bucin," bisiknya lagi. "Lo Karel, gimana? Nggak merinding?" "Jangan tanya gue hampir jantungan cuma karena lihat dia bawa cewek," kekehnya. "Dia nemu tuh cewek dari mana? Polos blonde gitu, jarang ada." "Tanya aja sendiri, kalau berani sih," balasnya. Karel tidak mau kayak ember bocor. "Pelit lo, tinggal ngasih tahu aja." "Informasi mahal bos, minimal 1 unit motor lah," ucapnya. "Gue nggak sekaya Damian ya setan, minta jajan nasi padang aja. Bisa gue beli sama warungnya?" semprot Karel. "Udah ayo pulang," ucapnya, mulai jengah dengan bisikan para bujang lapuk yang tidak laku-laku ini. Hasya menoleh pada teman-teman Damian yang asik bercanda, lalu kembali menoleh pada Damian. "Teman-teman kamu, gimana? Mereka punya kaki, bawa kendaraan juga buat pulang." Mengambil jaketnya, Damian memakainya. Lalu memberikan handphonenya pada Hasya. "Lo pegangin," katanya. "Gue pulang." Pamitnya pada teman-temannya. Hasya hanya menampilkan wajah datarnya, kapok karena Damian yang melarang senyum. Teman-teman yang mendengarnya sontak menghalangi, tapi Damian masa bodoh, tetap berjalan ke depan dengan menggenggam erat tangan Hasya. Damian menatap tajam ayahnya, Abraham hanya mengangkat bahu. "Tentukan pilihanmu dari sekarang nak. Jangan memanggilku dengan sebutan itu, menjijikkan." Abraham menghela napas lirih, kapan Damian akan sadar kalau dia sangat sayang padanya. "Kuliah di Australia tidak akan merugikanmu Damian, masa depanmu harus lebih baik dari ini kehidupan gue, lo nggak perlu urus itu," bentaknya. Abraham, pria parubaya ini hanya bisa membuang napas kasar dengan kekeras kepalanya Damian. "Berhenti bertingkah seolah lo seorang ayah yang baik, lo menjijikkan." Melempar kembali kertas berisi pendaftaran mahasiswa baru di salah satu universitas terkenal di Australia ke arah wajah Abraham. Tanpa berbalik badan, Damian keluar dari ruangan kerja ayahnya dengan membanting keras pintu. "Kamu akan sadar nak, kenapa Dedi ingin melihatmu pergi jauh dari rumah ini." Melepaskan kacamatanya, Abraham harus bagaimana lagi menghadapi Damian yang keras kepala. Hasya yang berdiri di depan pintu besar ini tersentak saat pintu itu terbuka dari dalam, tatapannya dengan Damian bertemu. Tapi, tidak seperti biasanya, pemuda itu melangkah pergi tanpa menyapa Hasya. Acuh dengan gadis ini, pemuda itu melangkah menuruni anak tangga. Sesaat kemudian, suara motor terdengar menjauh. Hasya masih membeku di tempat, mendengar pertengkaran ayah dan anak ini. Jadi, hubungan mereka tidak sebaik di berita. Di sisi lain, Karel nekat pulang ke rumahnya yang sepi. Hanya diisi pembantu rumah. Menghela napas lirih, dia harus melakukannya. Ucapan Damian tempo hari mengganggunya, apa benar ibunya di madu? Melangkah masuk ke rumah dengan bantuan kunci cadangan yang dia bawa, Karel menatap sekitarnya yang sepi. Kalau ini film horor, mungkin di anak tangga sudah ada hantu yang menunggu. Dan Karel? Terkejut, Karel menoleh ke asal sumber suara. "Bibi," panggilnya. Wanita tua yang sudah menjadi pembantu di rumahnya hampir 30 tahun lamanya ini tersenyum bahagia. Dia memeluk Karel. Bukan lancang, tapi kerinduannya pada pemuda ini membuat dia lepas kendali. "Apa kabar Bibi?" "Bibi baik dan,"
kenapa Aden baru pulang sekarang? Bibi kangen sama Aden. Karel tersenyum, dibandingkan ibunya. Bibi lebih perhatian pada Karel. Bibi menangis ya, kekehnya. Bibi tersenyum, menghapus air matanya yang mengalir di pipinya. Terlalu kangen sama Aden, jadi kelepasan. Karel terkekeh. Sama, Karel juga kangen banget sama Bibi. Udah lama kita nggak ketemu. Aden sih, nyaman banget di asramanya. Memukul bahu Karel bercanda. Karel mau pulang Bi, tapi tahu kan bunda tuh kayak kucing garong. Aden juga salah, buat masalah terus. Kasihan atuh nyonya, dia banyak pikiran. Sayang juga sama Aden. Mengelus lengan Karel lembut, Bibi menatap pemuda ini dengan senyuman lebarnya. Kasih sayang Bibi pada Karel sudah seperti ibu pada anaknya. Aden mau makan, Bibi siapkan ya. Karel menggeleng cepat. Karel cuma mau ambil barang yang ketinggalan, kalau Bibi maksa banget. Tolong bungkusin aja ya. Terkekeh kecil, Karel tidak pernah berubah. Masih sama, Karel kecil yang banyak tingkah. Bibi siapkan makanan kesukaan Aden, nggak apa-apa lama-lama di sini, nyonya sama tuan nggak pulang udah 2 hari. Jadi aman, tersenyum kembali, Bibi melangkah cepat ke arah dapur untuk menyiapkan makanan kesukaan pemuda ini. Senyuman Karel meluntur, menghela napas lirih. Orang tuanya semakin kesini semakin asing saja, apa yang terjadi sebenarnya? Kembali ke tujuan awalnya, pemuda ini melangkah menuju anak tangga. Menaikinya menuju lantai 2, tempat kamar orang tuanya dan juga ruangan kerjanya. Menoleh ke kiri dan kanan, hebatnya Karel. Sudah tahu orang sepi nggak ada di rumah, malah sok pelangap-pelongo ke arah lain. Lah dikunci, gumamnya, ini bagaimana mau cari tahu kalau dikunci begini? Mencoba keberuntungan dengan mencari-cari kuncinya di laci-laci di samping pintu, Karel mendengus. Tidak mungkin ada di sini, lalu harus dicari di mana lagi? Masa bodoh deh. Terpaksa harus menyalurkan bakat malingnya, Karel tersenyum tipis mendapati jepitan rambut perempuan di kantong celananya. Tidak sia-sia ke klub kan, menggoda banyak perempuan cantik. Semoga bisa, gumamnya. Karel memulai aktivitas malingnya, mengutik-utik dengan penuh ketelitian agar tidak merusak pintu ini. Lama berkutat hingga akhirnya pintu kayu kokoh ini terbuka juga. Nah kan, nggak sia-sia nyalurin bakat memalukan gini, kekehnya. Masuk ke dalam, tidak lupa kembali menutup pintunya. Karel menghidupkan lampu hingga ruangan gelap gulita ini menjadi terang benderang. Berjalan ke arah meja kerja ayahnya dulu, Karel membuka semua laci yang ada di sini. Tapi tidak ada bukti yang mengarah pada kecurigaannya. Lalu pada meja kerja ibunya, namun sama saja. Semuanya tidak ada bukti. Kayaknya gue salah deh, gumamnya lirih. Menatap sekitarnya yang sama saja, tidak ada yang bisa dia curigai. Jadi maksud di rooftop itu apa? Kebahagiaan mana yang dimaksudnya? Menghela napas lirih, Karel keluar dari ruang kerja orang tuanya. Menutup pintu, dia berjalan ke lantai bawah bahkan tidak masuk ke kamarnya. Bibi ternyata sudah menunggu dengan senyumannya dan meja party yang penuh dengan makanan kesukaan Karel. Barangnya mana Dan? Ada, barangnya kecil jadi muat di kantong, ucapnya tersenyum. Wah makanannya banyak banget ini. Bibi tertawa kecil melihat kegembiraan Karel. Bibi masaknya cepat, nggak tahu rasanya masih enak atau enggak. Semoga Aden suka ya. Kalau masakan Bibi sih, nggak usah Karel raguin lagi. Restoran bintang 10 aja kalah. Bibi tertawa, Karel masih sama. Mungkin, dirinya juga tidak yakin. Apakah masih sesama dulu, atau ada perubahan kecil? Dimakan Aden, udah Bibi siapkan juga untuk dibawa ke asrama. Bibi memang terbaik,
ucapnya, mulai mengambil garpu dan sendoknya. Saat memakan masakan rumah begini, hampir Karel menitikkan air mata. Mengingat, dulu saat masih kecil meja makan selalu ramai oleh keluarga lengkap. Di mana dia akan merajuk karena tidak disuapi bundanya, akan berdebat dengan ayahnya yang selalu ingin menang dalam urusan paha ayam. Sudah berapa tahun itu? Karel bahkan lupa. Kali terakhir dia menatap wajah pria parubaya, yang dulu sangat dibanggakannya itu. "Aden kenapa?" tanya Bibi memegang bahu Karel yang diam. "Iya," kagetnya. "Aden kenapa, kok diem? Makanannya nggak enak, terlalu asin atau gimana?" tanya Bibi. Menggeleng cepat, Karel menambah lagi. "Karel kan udah bilang tadi, makanan yang Bibi masak nggak akan pernah gagal. Terus Aden kenapa melamun gitu?" tanyanya. "Nggak ada, cuma kepikiran sama teman asrama yang nantinya pasti bakal seneng sama masakan Bibi." Bibi tersenyum, mengusap lembut bahu Karel. Hasya menunggu, Damian yang tak kunjung pulang. Sudah berapa pesan yang dia kirimkan, dan panggilan yang tak terjawab. "Kemana sih?" gumamnya kesal juga. Ini sudah jam 10 malam, dan Damian tidak terlihat batang hidungnya. Hasya khawatir, apalagi pemuda itu pergi dalam keadaan emosi. Menghela napas, Hasya kembali berjalan ke arah kamarnya. Pekerja lain sudah istirahat, dan hanya dia sendiri yang duduk bagai ikan tongkil di teras rumah besar ini. "Kamu kemana Damian? Setidaknya angkat telepon aku kalau kamu malas ngetik balasan pesan," gumamnya lirih. Di saat pikirannya gundah begini karena Damian, pikiran Hasya malah berputar kembali pada foto yang dia temui di gudang waktu itu. Siapa ya, di profil keluarga Damian tidak ada wanita itu. Tidak mungkin seorang pekerja biasa bisa berfoto bersama tuan besar. Aneh juga, apalagi saat dia melihat foto itu. Ekspresi wajahnya langsung berubah jauh, seperti marah namun tidak bisa marah. "Aduh kenapa kepikiran begitu, nggak seharusnya aku kepo sama keluarga ini," kesalnya pada diri sendiri. Hasya mengenyahkan semua pikirannya, fokus ke arah depan agar cepat sampai di kamarnya. Sambil menunggu Damian membalas pesannya, Hasya duduk termenung di bawah ranjangnya. Menunggu ternyata sesulit ini. "Hah, kemana ya dia?" Hasya terlonjak kaget, menatap pintunya yang diketuk kasar. Siapa itu, malam-malam tidak memiliki sopan santun? "Sebentar!" teriaknya, bangun Hasya menuju pintu kamarnya. Membuka sedikit, gadis ini terkejut begitu tubuh besar ini jatuh menimpanya. Alhasil, dia yang belum siap ikut jatuh mengenaskan di lantai kamarnya. Mengusap kepalanya yang terbetur keras, Hasya menepuk bahu Damian yang berada di atas tubuhnya. "Damian, Damian!" panggilnya, yang tidak ada respon. Bersusah payah, Hasya mendorong tubuh yang jauh lebih besar darinya ini ke samping. Bernapas lega, menatap wajah Damian yang memerah. "Damian!" panggilnya. Tidak ada respon, pemuda ini justru membalik posisi tidurnya. "Kamu mabuk?" Bau alkohol yang menyengat, Hasya hampir muntah. Keluar untuk menoleh ke kiri dan ke kanan, dirasa sepi. Hasya menarik kedua tangan Damian dengan kekuatan penuhnya untuk masuk lebih dalam ke kamarnya, lebih tepat menyeretnya. Menutup pintu, bisa bahaya kalau tuan besar ataupun Gia melihat kondisinya sekarang. Yang ada hanya akan menambah masalah nantinya.